Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, saya akan membagikan materi atau pembahasan soal materi gerak lurus. Tepatnya yaitu materi GLB dan GLBB. Untuk pembahasan soalnya, silakan disimak sampai selesai ya, biar kalian tidak gagal paham. Dari soal, diketahui bahwa sebuah motor balap mula-mula bergerak dengan kecepatan 144 km per jam pada lintasan lurus sepanjang 300 meter. Setelah 2 sekon, motor balap direm mendadak dengan perlambatan 4 meter per sekon kuadrat sampai berhenti. Jarak motor balap saat berhenti dengan garis finish sebesar titik-titik. Nah, kita tulis dahulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama yang diketahui dari soal, motor balap mula-mula bergerak dengan kecepatan 144 km per jam. Jadi di sini kita namakan V0 sama dengan 144 km per jam. V0-nya sama dengan 144 dikalikan pengalinya 5/18. 144 bagi 18 dapat 8 kali 5 didapatkan 40 meter per sekon. Setelah itu yang diketahui yaitu pada lintasan lurus panjang 300 meter, sehingga S totalnya atau dari titik awal menuju titik akhirnya yaitu 300 meter. Kita ilustrasikan dengan gambar dahulu ya guys. Ini ada mobil, ini nanti jaraknya dari awal sampai yang di sini yaitu 300 meter. Ini V0-nya sebesar 40 meter per sekon. Oke, setelah 2 sekon, T-nya 2 sekon, mobil balap direm mendadak dengan perlambatan 4 meter per sekon. Ini nanti setelah 2 sekon mobil ini melaju sudah sampai di sini, setelah itu direm dan mengalami perlambatannya yaitu sebesar 4 meter per sekon. Nah, ini dia A-nya 4 meter per sekon. Dari keadaan awal menuju perlambatan ini yaitu kita simulasikan dengan S1 atau jarak pertama. Sampai berhenti. Ketika di sini ada keterangan sampai berhenti, maka mobilnya berhenti di sini. Ini nanti kecepatan akhirnya sama dengan 0. Jadi untuk jarak dari perlambatan 2 sekon ini sampai berhenti yaitu nanti ada istilah S2 atau jarak yang kedua. Sekarang ditanyakan dari soal jarak motor balap sampai berhenti. Berarti ditanyakan delta S-nya, jarak motor balap saat berhenti. Berarti nanti dari pengereman sampai jaraknya dari sini sampai yang terakhir sini berapa? Kita ilustrasikan, berarti nanti untuk delta S-nya dari mobil VT sama dengan 0 yang di sini sampai yang di sini ya. Oke, kita kerjakan dahulu jarak selama 2 sekon. Nah, selama 2 sekon ini mobil ini mengalami GLB atau mengalami gerak lurus beraturan. Sehingga didapatkan rumus S1 sama dengan V dikalikan T, V-nya masukkan 40 yang di sini, T-nya kalikan 2 sekon. Sehingga didapatkan 80 meter. Jadi S1-nya yaitu sebesar 80 meter. Yang kedua, jarak tempuh selama diperlambat. Ingat ketika diperlambat nanti nilai A-nya berarti nanti faktornya di rumusnya yaitu negatif. Oke, berarti nanti dari yang di sini berarti VT-nya sama dengan untuk S2-nya berarti VT kuadrat sama dengan V0 dikurangi 2AS. Ingat ketika berhenti nanti kecepatannya 0 kuadrat, V0-nya berarti nanti untuk yang di sini 40 dikuadratkan dikurangi 2 dikalikan 4 dikalikan S2. 2 kali 4 kita pindahkan jadi 8 kalikan S2 sama dengan 1600. S2-nya 1600 dibagi 8 didapatkan 200 meter. Rumusnya ini dikurangi karena di sini mobilnya diperlambat, maka rumusnya menggunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2AS. Oke, kita cari jarak motor balap saat berhenti dengan garis finish. Nanti jaraknya di sini delta S-nya berapa? Delta S sama dengan berarti nanti S totalnya dikurangi S1 dikurangi S2. S totalnya 300 dikurangi S1-nya 80 yang di sini, S2-nya yang saat direm yaitu ini terbalik ya teman-teman semuanya. Ini 300 kurangi 80 dikurangi 200 maka didapatkan delta S-nya 20 meter. Sehingga kesimpulannya jadi jarak motor balap saat berhenti sampai di garis finish sebesar 20 meter. Sehingga jawabannya yang A. Itu tadi adalah contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua, silakan disimak sampai selesai ya. Oke guys, kita bahas soal yang kedua. Di sini ada soal Ardi bersepeda 1,5 km ke arah utara selama 9 menit.
Lalu 0,8 km ke timur selama 6 menit. Kecepatan rata-rata Adis saat bersepeda sebesar titik-titik. Nah, kita tulis dulu yang diketahui, alangkah baiknya kita ilustrasikan dengan gambar agar kita memudahkan dalam mencari penyelesaiannya. Yang pertama, Adi ke arah utara, berarti nanti saya ilustrasikan A ke B, yaitu sebesar 1,5. Setelah itu berbelok ke arah timur arahnya seperti ini, kita anggap menuju titik C. Setelah itu nanti yang akan kita cari, karena mencari kecepatan rata-rata atau nanti rumusnya yaitu besarnya perpindahan dibagi dengan selang waktunya, maka nanti kita mencari besarnya perpindahannya atau nilai AC-nya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui, SAB 1,5, TAB-nya 9 menit, SBC-nya jarak B ke C 0,8 km, sedangkan TBC yaitu atau waktu dari B ke C yaitu 6 menit. Yang di soal ditanyakan V rata-rata. Kita jawab dahulu teman-teman semuanya, kita cari nilai AC-nya. AC didapatkan dari rumus Pythagoras, akar kuadrat dari AB dikuadratkan ditambah BC dikuadratkan. Setelah itu kita masukkan AC sama dengan akar kuadrat dari AB-nya, kita masukkan 1,5 dikuadratkan ditambah BC yaitu 0,8 dikuadratkan. Sehingga nilai AC-nya akar kuadrat dari 1,5 dikuadratkan dapat 2,25, sedangkan 0,8 dikuadratkan dapat 0,64. Sehingga untuk nilai AC yaitu hasilnya yaitu 2,89 atau ketemu akar dari 2,89 itu ketemu 1,7 km. Ini AC-nya sudah ketemu teman-teman. Lalu waktu totalnya, kita cari waktu totalnya yaitu penjumlahan dari TAB ditambah dengan TBC. Jadi T-nya yaitu 9 menit ditambah 6 menit didapatkan 15 menit. Kita ubah menjadi jam karena di sini untuk pilihannya yaitu kilometer per jam. Kita ubah dulu. Di sini sudah kilometer, ini masih menit. 15 menit diubah ke jam yaitu sama dengan, ingat 1 menit itu ada 1 jam itu ada 60 menit, sehingga 15 menit itu sama dengan 15 per 60 atau ketemu 0,25 jam. T-nya sudah ketemu. Kita cari kecepatan rata-ratanya. Untuk kecepatan rata-rata rumusnya yaitu perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya yaitu nilai AC dibagi dengan T-nya yang di sini. Didapatkan AC-nya 1,7 km, sedangkan T-nya 0,25 jam. Sehingga nilai V sama dengan 1,7 dibagi 0,25 didapatkan 6,8 km per jam. Jadi kesimpulan dari soal yaitu kecepatan rata-rata Adi sebesar 6,8 km per jam, sehingga jawabannya yang A. Itu tadi adalah pembahasan contoh soal dari materi gerak lurus, tepatnya pada materi GLB dan GLBB. Semoga pembahasan soal kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa silahkan dukung channel ini agar bisa berkembang dengan pesat. Dan tentunya dengan cara kalian klik tombol like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian. Oke, gitu saja ya. Sampai ketemu di video yang lainnya. Kalau ada salah kata dan salah ucap, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.